PSN PIK 2 sesuai pengakuan korporat sekretari dan Twitter dari pengacara itu menyatakan PSN PIK 2 hanya 1.755 hektar. Dan di dalam 1.755 hektar itu ada 1.400 hektar mangrove. Artinya tanah biasa hanya 355 hektar. Kok PIK 2 kok sampai ke tanah sana? Artinya ada sesuatu niat tidak baik menggunakan PSN PIK 2 untuk berlindung untuk menggusur rakyat. Ini yang harus kita Nah, jadi saya tanah negara yang difungsikan, dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bapeda. Jadi tidak betul kalau PSN itu merampas tanah rakyat, tidak betul. Oleh karena PSN ini tujuannya baik, program pemerintah, maka MUI selayaknya menimbang menjadi pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada PSN. Karena ini nilainya manfaatnya besar. Satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua, lapangan pekerjaan. Di Banten ini tenaga kerja banyak nganggur. Kalau bisa diserap sekitar 30.000 atau 50.000, artinya banyak orang yang terselamatkan dari angka kemiskinan. Ahmad Bayroljo dalam analisa Agus Rahmat. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya, ya, masih dalam diskusi kita berkaitan dengan PSN, proyek strategis nasional, yang ini memang saat ini di Banten menimbulkan satu diskusi, bahkan perdebatan, karena ada PSN PIK 2 dan juga ada PIK 2 itu sendiri. Nah, tentu ini menjadi persoalan kita yang harus kita tuntaskan. Tetapi sekali lagi bahwa persoalan yang muncul adalah ketika informasi ini tidak utuh disampaikan. Seharusnya pemerintah, baik dari pusat maupun pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten, harus mampu menjelaskan kepada para stakeholder, kepada seluruh unsur masyarakat, ya. Nah, terkait juga dengan pernyataan Kiai Alwian yang secara kebetulan memang saya juga mengenal dengan baik, beliau juga sahabat saya, yang memang kemarin saya dalam pembahasan juga sempat saya bahas berkaitan dengan bagaimana atau sengkarut Majelis Ulama Indonesia. Dalam diskusi yang intens tadi, beliau juga sampaikan ke saya bahwa tidak seperti yang dibaca oleh masyarakat, ya, yang dimaksudkan oleh Kiai Alwian itu, bahwa Pak Kiai Alwian itu ternyata memang bukan dimaksudkan di situ untuk memberikan pembelaan terhadap PIK 2, ya, terhadap PIK 2, tetapi adalah PSN, proyek strategis nasional, yang dimana memang tanah-tanah itu adalah tanah negara yang kurang lebih ada 1.700 atau berapa, 1.700 hektar lah, ya. Nah, adapun kalau kita mendengar kemudian sampai mencakup di beberapa kabupaten dari Tangerang, Serang, dan juga mencakup beberapa kecamatan, ini memang dalam tanda petik, ya, ada tumpangan-tumpangan di dalam PSN, ya, tumpangan-tumpangan atau penumpang gelap di dalam PSN. Nah, tetapi apapun itu namanya, memang sebaiknya ini saran dari Majelis Ulama Indonesia juga untuk segera memberikan klarifikasi, ya, agar tidak timbul silang sengketa, ya, perbedaan pendapat, ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu yang menjadi concern kita adalah bagaimana terhadap PIK 2 yang tidak ada kaitan dengan PSN PIK 2 yang dimaksudkan oleh Pak Kiai Alwian itu. Tentu ini menjadi problem bersama, ya, tentu ini menjadi problem bersama. Yang pertama, memang di PSN itu adalah merupakan tanah-tanah negara, yaitu memang benar, ya, dan
ini merupakan proyek strategis nasional. Yang tinggal memang pertanyaan berikutnya adalah negara harus betul-betul menjamin adanya PSN itu betul-betul untuk memberikan keuntungan terhadap negara, ya, terhadap negara dan juga berimplikasi terhadap masyarakat luas. Nah, ini yang harus dijelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah bagaimana berkaitan dengan dalam tanda petik, ya, kalau ini ada tumpangan-tumpangan di dalam PSN, ya pemerintah memang harus turun tangan. Ya, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan akan melakukan evaluasi itu, ya, dan kita harus memberikan dukungan sepenuhnya. Nah, tetapi memang lagi-lagi bahwa sengkarut informasi ini, ya, sengkarut informasi ini memang harus dijelaskan secara persuasif, ya, secara komunikatif, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Nah, ini yang tidak kalah penting, ya, yang tidak kalah penting. Nah, sehingga kemudian juga tidak muncul pendapat-pendapat atau anasir-anasir terhadap Majelis Ulama Indonesia. Kita sama-sama sepakat, ya, dan kita sama-sama jaga Majelis Ulama Indonesia. Nah, hanya memang sekali lagi kita ingin agar ada suara resmi, ya, ada suara resmi dari Majelis Ulama Indonesia agar ini tidak berkembang kemana-mana, ya. Kemudian justru pembahasannya lebih mengarah kepada Majelis Ulama Indonesia, bukan membahas berkaitan dengan bagaimana penumpang-penumpang di dalam PSN itu atau tumpangan-tumpangan di dalam PSN itu yang tidak termasuk di dalam PSN, ya. Dan belum lagi kita saat ini melihat, ya, adanya pagar-pagar bambu yang kurang lebih 30,16 ya, kilometer. Belum lagi pembahasan-pembahasan ada tanah-tanah masyarakat, ya kan, yang bukan PSN ini, ya, yang bukan PSN, tanah-tanah masyarakat yang terus terang saja ada yang harus dijual dengan harga yang tidak selayaknya. Dan kemudian kalau kita mau melihat di sana, memang bagaimana akses masyarakat di daerah itu, ya, daerah itu memang menjadi sangat bermasalah. Nah, tentu tidak bisa juga disalahkan bagaimana sikap masyarakat, ya, bagaimana sikap masyarakat Banten dan bukan hanya Banten. Kita lihat bagaimana Pak Soeb Didu dan juga para tokoh-tokoh nasional juga melakukan pembahasan ini. Semua ini dalam rangka untuk menyelamatkan negara. Semua ini dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga bagaimana masyarakat Indonesia itu, ya, khususnya masyarakat Banten, tidak menjadi tamu di negerinya sendiri. Nah, ini menjadi penting, ya, ini menjadi penting dan menjadi concern kita semuanya. Ya, jadi yang jelas ada PSN, ya, kemudian ada tumpangan PSN ini, dugaannya adalah seperti itu, ya. Itu saja sahabat-sahabat semuanya, dan untuk untuk menjadi satu pemahaman kita, ya, agar jangan sampai kemudian kita menyudutkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, ya, dan juga kita bisa mengambil satu simpulan-simpulan yang benar, ya, tetapi sikap kritis harus tetap kita sampaikan, ya. Kita harus juga tetap pantengin terus, ya, jangan sampai PIK 2 yang hari ini kemudian kita biarkan begitu saja tanpa adanya pengawasan pemerintah daerah, dan juga pengawasan kita semuanya dari masyarakat yang concern akan hal itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.